Salam sehat sahabat BDKA. Semua orang ingin sehat, ingin bahagia, ingin kaya, dan sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa Allah juga berdaulat atas malapetaka? Benar Berham, bukan karena Allah jahat loh. Allah itu mah baik. Dia mau datang ke dunia mati disalib buat musuhnya. Jadi Allah pasti nggak jahat ya Pak, bahkan super baik. Sebenarnya manusia berdosa yang melawan Allah itu berhak mendapat semua malapetaka. Tapi Allah tidak melakukan hal ini, bahkan memberi kemampuan kepada anaknya untuk dapat membalas kasih Allah. Sekalipun demikian iblis tidak suka dan tidak percaya. Wah, ini pelajaran yang maha penting. Sahabat BDKA, jangan salah paham. Mari dengarkan baik-baik. Konsentrasi ya. Shalom anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar renungan firman Tuhan hari ini, mari kita kembali berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertolongan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap mempunyai iman kepada Tuhan sampai hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, hidup iman kami semakin diteguhkan oleh firman tersebut. Sehingga dalam hari demi hari yang kami jalani, kami sungguh boleh merasakan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalian tentunya pernah mendengar atau melihat berita tentang bencana alam. Ketika bencana alam itu terjadi, entah itu gelombang tsunami yang besar, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, atau badai topan, seringkali bencana tersebut mengakibatkan orang-orang, baik itu orang kaya, orang miskin, mengalami penderitaan yang cukup mendalam. Karena bukan hanya saja harta bendanya yang habis, tapi mereka bisa-bisa kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Nah, ketika orang sudah mengalami hal semacam ini, masih mampukah orang tetap bisa mengasihi Tuhan? Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini supaya kita mempunyai pedoman hidup bagaimana menyikapi bencana yang terjadi dalam hidup kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, iblis tahu dengan tepat bahwa ada begitu banyak orang ikut Tuhan, atau kalau saya boleh pertajam dengan mengatakan ada begitu banyak orang menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus karena mereka ingin hidupnya diberkati atau ketika mereka diberkati saja. Sehingga ketika mereka hidupnya itu diberkati dengan begitu banyak, dengan limpahnya, mulut mereka ini terlalu mudah untuk mengatakan puji-pujian kepada Tuhan, atau terlalu gampang untuk memuji Tuhan. Tetapi juga terlalu gampang mereka meninggalkan Tuhan, bahkan atau mungkin ngomel, menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan ketika berkat itu tidak lagi melimpah dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain seringkali disebutkan bahwa apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan mental semacam ini adalah hal yang sangat salah di hadapan Tuhan. Karena mereka menganggap Tuhan adalah pembantu mereka yang harus memenuhi apa yang mereka inginkan. Padahal kalian harus ingat dan harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan termasuk menciptakan engkau dan aku. Itu sebabnya Allah berdaulat atas segala sesuatu.
di dalam Alkitab cerita tentang Ayub hari ini, iblis tidak senang kalau Ayub ini hidup menjadi setia dan mengasihi Tuhan. Sehingga iblis mengatakan kepada Tuhan bahwa kalau Ayub bisa mengasihi Tuhan, itu bukan karena diri Allah sendiri, tetapi Ayub mengasihi Tuhan karena dia telah diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Allah melihat Ayub dengan hal yang berbeda daripada iblis. Allah melihat Ayub tetaplah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan hidup menjauhi kejahatan. Anak-anak, apakah Ayub ini bisa mengasihi Tuhan karena dirinya sendiri? Tidak. Mengapa demikian? Karena baik di dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, maupun kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-12, di situ dituliskan bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu mencari Tuhan. Apalagi mengasihi Tuhan, itu sudah hal yang pasti tidak mungkin. Nah, kalau begitu, bagaimana dong Ayub bisa mengasihi Tuhan? Ayub bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan bekerja dalam hati Ayub. Sehingga Ayub mempunyai kemampuan untuk mencari Tuhan. Ayub mempunyai kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Nah, ketika itu iblis melihat bahwa Ayub mengasihi Tuhan. Benar. Tetapi iblis memandangnya bahwa kalau Ayub bisa mengasihi Tuhan, itu karena Ayub dilimpahi berkat yang banyak oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Maka iblis berkata kepada Tuhan, ya memang benar, Ayub itu pasti mengasihi engkau. Karena Ayub engkau berkati dengan luar biasa, baik kesehatan, harta benda, kepandaian, dan yang macam-macamnya. Dan juga engkau menjaganya. Itu kata iblis. Tetapi Tuhan tidaklah memandang seperti itu. Tetap Tuhan memandang Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan hidup menjauhi kejahatan. Anak-anak, iblis tetap tidak bisa menerima dan tidak suka kalau ada orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya iblis berkata kepada Allah, coba cabut semua, ambil semua kekayaan daripada Ayub. Pasti dia tidak akan mengasihi engkau lagi. Pasti Ayub akan menghujat engkau. Itu kata iblis kepada Allah. Dan ketika Allah mendapatkan perkataan semacam ini dari iblis, apakah Allah terus melindungi dengan sekuat-kuatnya terhadap Ayub, atau melindungi Ayub dengan mati-matian supaya Ayub tetap bisa bertahan imannya dengan hartanya yang banyak? Tidak. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, silakan kau ambil harta bendanya itu, tetapi nyawanya jangan. Kata Tuhan kepada iblis seperti itu. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk mengambil seluruh harta benda daripada Ayub. Anak-anak sekalian, dari cerita ini mungkin kalian berpikir, Tuhan itu terlalu kejam ya. Kenapa iblis dibiarkan untuk menguji seperti itu? Bukankah Tuhan mengasihi Ayub? Justru dari hal semacam ini, supaya bukan saja iblis, tetapi banyak orang akan menjadi tahu bahwa melalui hal-hal seperti ini, nama Tuhan itu dihormati, nama Tuhan itu dimuliakan oleh banyak orang. Dan oleh bijaksananya yang begitu luar biasa itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada Ayub untuk hidup menderita
di dalam pencobaan yang dikerjakan oleh iblis. Hal ini bukan karena Allah kejam, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa sampai seberapa besarnya kasih seseorang di dalam mengasihi Tuhan. Dan yang berikutnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa kemurnian orang di dalam mengasihi Allah itu perlu diuji melalui penderitaan. Anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur kalau mungkin satu saat Tuhan percayakan kita untuk mengalami ujian di dalam hidup ini. Supaya imanmu, imanku, kasihmu, kasihku kepada Tuhan itu sungguh terbukti adalah murni. Bukan karena demi diriku sendiri, tetapi karena demi diri Allah. Sekali lagi, mari kita persiapkan diri kita untuk mempunyai iman yang boleh dimurnikan oleh Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk kita mempunyai kasih kepada Tuhan yang juga dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau melalui cerita renungan firman Tuhan hari ini, kami boleh diingatkan bahwa setiap kami, sekalipun anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu saat nanti kami harus mengalami penderitaan sebagai ujian iman kami. Tuhan, tolong mulai saat ini Tuhan persiapkan hati kami dan kami pun mempersiapkan hati kami dengan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika ujian itu datang, kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami semakin mengasihi Tuhan dan kami boleh dimurnikan oleh Tuhan sehingga Tuhan senang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, wah, wah. Berham gak boleh tinggi hati dan memang gak bisa sombong. Apakah teman-teman juga sama? Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri Berham. Karena kalau Berham dapat mengasihi Allah, itu karena Allah sendiri yang telah bekerja dalam hati manusia. Sehingga kita mampu untuk mengasihi Dia dan hidup berkenan kepadanya. Jadi mengasihi Tuhan dan sesama itu pasti tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan sangat nikmat. Untuk besok, baca dulu dari kitab Ayub pasal 1 ayat 13-22. Sayonara, sampai berjumpa.